Bab 27. Istri dadakan presdir. Sedangkan di sisi lain malam hari setelah video tersebut tersebar, di kediaman keluarga Andala sedang kacau balau, di mana Imelda sedang disidang oleh mama dan papa dari Lukas karena memang mereka masih tinggal bersama orang tua Lukas. Kamu itu gimana sih Imelda? Lihat gara-gara kamu sekarang nama keluarga Andala dan reputasinya buruk. Pekik mama Lukas menahan emosi. Sedangkan Lukas yang berada di sana pun hanya diam saja, diduduk mengamati sang aktris dimarahi oleh mamanya karena dia sendiri, juga tidak terlalu menghiraukan Imelda yang dimarahi tetapi dia malah memikirkan Mika. Apakah dia sudah tahu kalau videonya dan Imelda sudah tersebar atau belum? Tapi tidak mungkin bukan kalau belum tahu sehingga nanti Lukas akan mencoba menghubungi Mika saja. Maaf Ma, lirihnya tidak tahu kalau akan terjadi hal seperti ini. Maaf kamu sudah tidak bisa dimaafkan asal kamu tahu itu. Kamu itu hanya pengganti jadi bersikaplah selayaknya pengganti dan selingkuhan gak usah sok tersakiti. Pekik mama Lukas lagi karena sangat kesal dengan Imelda. Sebenarnya mama Lukas lebih senang jika menantunya adalah Mika, namun bagaimana lagi ini semua memang kesalahan anaknya dan Imelda yang berhubungan namun ketahuan. Padahal Mika adalah salah satu gadis penurut dan baik sehingga membuat mama Lukas senang tapi sekarang dia malah mendapatkan menantu yang awur-awuran seperti ini. Maafin Imelda Ma, Imelda akan lakuin apapun untuk memperbaikinya. Ucap Imelda. Sebenarnya dia malas untuk berlutut seperti orang bodoh ini, tetapi dia harus melakukannya karena bagaimanapun tujuannya untuk mendapatkan Andala Group belum tercapai jadi dia harus sabar menunggu waktu yang tepat. Apa yang bisa kamu perbaiki? Tanya Papa Lukas kepada sang menantu, karena bagaimanapun sekarang nasi sudah menjadi bubur jadi lebih baik mencari solusinya daripada saling bertengkar tidak jelas bukan. Bagaimana solusi kamu Cas? Tanya sang papa kepada Lukas. Menurut aku lebih baik Imelda berhenti akting atau hiatus 1 atau 2 bulan saja setelah ini, karena media pasti bakalan terus mengejarnya untuk memberikan klarifikasi kalau sudah cukup reda maka bisa kembali ke dunia keartisannya lagi, jawab Lukas memberikan komentar. Apa 1 atau 2 bulan? Enggak, sayang itu lama sekali. Pekik Imelda tidak terima jika dia harus berhenti bekerja hanya gara-gara ini. Terus, apakah kamu mau konfirmasi kalau kita memang menikah dan kamu salah selingkuhanku? Ucap Lukas kesal. Bukan begitu. Sudah ikuti saja keinginan suami kamu, ujar Mama Lukas kemudian pergi dari sana diikuti oleh Papa Lukas. Sedangkan Lukas memilih untuk pergi dari rumahnya dan menuju ke apartemennya meninggalkan Imelda sendirian di sana dengan perasaan kesal. Sampai di apartemennya Lukas langsung mengambil teleponnya dan menelepon Mika, namun beberapa kali Lukas menelepon Mika tapi tidak ada jawaban sama sekali membuat Lukas sedikit risau memikirkan bagaimana jika Mika merasa sedih karena ucapan Imelda tadi. Lukas memilih untuk bermalam di apartemennya daripada di rumah membuatnya pusing karena sang istri, apalagi dari tadi Imelda terus saja meneleponnya. Di sisi lain Melvin yang sudah sampai di kantornya, dia pun seperti biasa langsung bekerja setelah memerintahkan Angga untuk membubarkan para media di depan kantor sang istri. Saat sedang bekerja begitupun dengan Angga, Melvin pun menyuruh Angga untuk segera ke ruangannya karena dia ada tugas untuk Angga. Iya, Tuan. Sahut Angga masuk ke dalam ruangan bosnya itu. Segera cari informasi tentang Andalan Group ke saya, perintah Melvin dengan tegas. Angga pun langsung paham dan segera mencari informasi yang diinginkan oleh tuannya itu. Tak lama setelah itu Angga pun masuk dengan membawa beberapa informasi yang aduhai ia cari dan semoga saja tuannya puas akan hal tersebut. Bagaimana? Tanya Melvin.
Dan Melvin pun menjelaskan semua hal tanpa terkecuali bahkan saat Andala Group yang ingin menguasai Inters Company dengan cara menikahi nyonyanya dan Melvin hanya mendengarkan saja. Dan Tuan setelah saya dan anak buah mencari informasi lainnya, ternyata Andala Group sepertinya mulai masuk ke dalam bisnis keuangan di mana mereka berencana untuk menanam saham di bank tempat nyonya bekerja. Tutur Angga membuat Melvin mengerenyitkan dahinya. Mengapa mereka juga ingin menanam saham di sana? Ini bukan kebetulan bukan? Tanya Melvin yang menebak-nebak. Iya, Tuan. Ternyata dari yang saya dapatkan itu semua adalah rencana wakil direktur Andala Group yaitu Lukas mantan pacar nyonya. Sahut Angga. Lukas. Iya? Jadi sepertinya mantan pacar nyonya masih mengharapkan lagi cinta dari nyonya, sehingga beberapa hari ini dia terus saja mencoba menghubungi nyonya dan juga mengejar nyonya. Jawab Angga membuat Melvin naik pitam, karena sekarang Mika adalah miliknya dan tidak akan pernah dia lepaskan jadi siapapun yang ingin mengambil Mika maka harus berhadapan dengannya. Bagaimana kondisi saham di Andala Group? Tanya Melvin karena juga dia tidak bisa menjangkau Lukas maka dia akan menggunakan cara perusahaannya. Untuk saham di Andala Group sendiri tidak terlalu bagus karena banyaknya hutang dengan bunga yang sangat besar, jawab Angga. Dan dari yang saya dapatkan ternyata Andala Group pernah mengirimkan proposal kerja sama kepada kita Tuan dan sampai-sampai sekarang belum di ACC karena terkendala dengan saham dari Andala Group sehingga kita belum bisa menyetujuinya, tutur Angga dan Melvin hanya mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Oke, bawa kontrak tersebut ke sini. Perintah Melvin. Angga pun segera keluar dan meminta ke tim humas untuk membawakan proposal kerja sama yang diajukan oleh Andala Group. Tak lama Angga sudah membawa proposal kerja sama yang diajukan Andala Group ke Wijaya Group. Tolak semuanya. Tegas Melvin membuat Angga menganga padahal menurutnya proposal ya tidak terlalu buruk tetapi memang kondisi Andala sih yang kurang oke namun ide kerja sama ini perlu diacungkan jempol karena bagus. Sebagai gantinya buat negosiasi kepada Andala Group kalau mereka ingin bekerja sama dengan kita maka suruh berikan salah 30%-nya ke saya, ucap Melvin dengan entengnya. Namun bagi Angga itu adalah cara yang cerdas karena kalau Wijaya Group sudah ikut dalam proyek maka bisa dipastikan bahwa hampir 90% maka proyek akan berhasil dan banyak pebisnis yang akan mempertimbangkan perusahaan tersebut. Karena di sini Wijaya Group adalah rajanya bisnis di negara A sehingga banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Wijaya Group namun karena seleksi yang ketat sehingga tidak semuanya bisa lolos.